Halo, berjumpa lagi dengan saya di podcast Drama Nikah. Untuk teman-teman yang baru dengerin podcast ini, jangan lupa subscribe YouTube Drama Nikah, like, comment, share. Kalian bisa komen-komen tentang cerita ini di kolom komentar. Kemudian ikutin juga Spotify kami, namanya Drama Nikah. Follow Instagram kami @dramanikah. Teman-teman juga bisa kirim cerita-cerita kalian melalui DM. Ceritanya tentang pernikahan boleh, sedih boleh, senang boleh. Teman-teman yang belum nikah juga boleh share pengalaman kalian ketika pacaran dan rencana ingin menikah. Kurang lebih seperti itu. Langsung aja ke cerita hari ini. Ini cerita dari seseorang, nama samarannya adalah Laras, yang judulnya Bapakku Selingkuh. Halo, namaku Laras. Aku mau sedikit curhat tentang kehidupanku. Sebenarnya sih, aku sama keluarga, suami, dan anak baik-baik saja. Tetapi, masalah ini menyangkut masalah kedua orang tuaku. Sebelum ke cerita, aku akan gambarkan seperti apa sih keluarga kami. Aku saat ini sudah menikah dan punya anak 6 tahun dan 2 tahun. Kemudian ibu dan bapakku masih ada, alhamdulillah ya, mereka panjang umur. Mereka usianya sekitar 50 tahunan. Aku saat ini tinggal di Jakarta, aku masih ngontrak sama suami. Aku sebagai ibu rumah tangga dan suamiku kerja sebagai koki di sebuah restoran. Walaupun kami ngontrak, alhamdulillah kami bahagia. Kami gak kekurangan ketika makan dan uang juga cukup untuk biaya hidup kami dan anak. Ya, walaupun kami masih ngontrak, tetapi sedikit demi sedikit kami bisa sisihkan untuk tabungan. Semoga nanti bisa beli rumah sendiri. Oh iya, ibuku tinggal di kampung dengan adikku, sementara bapak kerja di Depok. Bapak di Depok tinggal di sebuah kontrakan karena memang bos dia tidak kasih tempat tinggal, tapi dikasih kontrakan dan dibayarin oleh bosnya. Sebenarnya sih aku senang karena jadi mudah. Kalau mau jenguk bapak tinggal datang ke kontrakannya. Kadang sama si kecil ke sana sambil bawa makanan atau beli makanan atau sayur di sana kemudian dimasak sekalian di kontrakan bapak. Bapak sebenarnya sudah lama kerja di Depok, mungkin sudah 10 tahunan. Kalau aku tinggal di Jakarta sekitar 7 tahunan. Selama ini keluarga kami baik-baik saja. Aku kalau sempat suka pulang kampung jenguk ibu. Kemudian kadang sebulan 2 atau 3 kali jenguk bapak di kontrakan. Kalau ke sana paling bawa makanan kemudian sorenya kita jalan-jalan ke mall sama anak. Terus aku juga punya kunci kontrakan bapak ya, punya kuncinya, jadi kalau bapak masih kerja aku bisa langsung masuk atau aku bisa ke sana ketika bapak pulang kampung bersih-bersih kontrakannya. Selama bertahun-tahun kami hidup tenang ya, gak ada masalah besar. Namun, tiba-tiba ada kejadian yang tidak mengenakan. Aku biasanya ke kontrakan bapak setiap hari Sabtu, Minggu, atau ketika suami lagi libur lah, tanggal merah. Nah, suatu hari aku nemenin tetanggaku ke Depok untuk beli souvenir pernikahan. Karena sekitar sebulanan lagi dia mau menikah. Dia ngajak aku ke sana
Karena aku memang kenal sama penjual souvenir itu. Siapa tahu nanti kalau sama aku dapat diskon. Kita ke sana naik mobil yang nyetir tunangannya. Singkat cerita, setelah selesai semua ngurusin souvenir itu, kita pulang dong. Di tengah perjalanan aku bilang ke dia, "Wi, aku turunin di Margonda aja ya. Aku mau mampir ke kontrakan bapak. Nanti aku biar dijemput suamiku aja. Kamu pulang duluan ya." Oke, akhirnya setelah turun, aku ke kontrakan bapak naik gojek. Nah, ketika sampai di kontrakan bapak, suasana sepi ya, lingkungan situ mungkin ya itu masih siang ya. Jadi orang-orang pada kerja termasuk bapak. Aku keluarin kunci yang ada di tasku ya, karena aku memang punya kunci serepnya. Aku buka pintunya. Ketika aku buka sedikit pintunya, aku kaget banget karena di dekat tembok samping pintu itu, aku melihat ada sandal cewek. Dek, aku langsung mikir yang aneh-aneh. Aku sempat berdiri hening. Kupingku coba aku tajemin, siapa tahu ada suara orang di dalam gitu. Aku diem berdiri, tapi ternyata gak ada suara. Jadi kontrakan bapak itu desainnya bagian depan ruang tamu, tengah itu ada kamar tanpa pintu, hanya gorden. Terus ada sekat lagi, yang ada sekat, pintunya ada gordennya. Nah, di belakangnya itu kamar mandi dan dapur. Aku hening, kemudian pelan-pelan jalan ke belakang dengan perasaan tidak karuan, karena jujur langsung mikir yang aneh-aneh. Aku pelan-pelan menyingkapkan gorden itu. Betapa kagetnya aku karena bapak sedang tidur sama perempuan lain. Aku kenal orang ini karena orang kampung yang sama-sama merantau di sini. Di situ aku langsung marah. Aku gak mau lihat, aku langsung duduk di ruang tamu sambil teriak, nyuruh bapakku pakai baju dan usir perempuan itu keluar. Aku gak mau cerita panjang lebar. Intinya malamnya aku langsung ceritain ini semua ke ibu dan adikku di kampung. Bapak minta maaf berkali-kali tapi sudah terlanjur. Kami terlanjur dikecewakan, terutama ibu yang sangat sedih, dan aku jujur malu banget. Terutama yang bikin marah itu orang sekampung yang merantau di sini. Singkat cerita, bapak dan ibuku akhirnya cerai, pisah mereka. Kejadian itu sebenarnya sudah 2 tahun yang lalu, tetapi sampai sekarang selalu mengganggu pikiranku. Bikin aku suka sedih, bikin kepikiran. Saat ini bapak sudah nikah sama selingkuhannya yang masih muda itu. Bapak punya anak usianya 2 tahun, bahkan umur anaknya itu sama anakku yang kedua. Kadang kalau melihat kehidupan bapak sedih juga ya, udah tua, banting tulang buat anak bayinya. Tapi biarlah itu jadi derita dia. Yang paling sedih, semenjak itu ibuku sering sakit-sakitan, dan makin hari kesini makin kurus. Tiap hari aku di sini jadi kepikiran ya, apakah aku salah ya waktu itu? Apakah harusnya aku diam aja, gak usah cerita-cerita, cukup tegur dan marah sama bapak, tanpa cerita ke ibu tentang perselingkuhan ini? Kalau aku waktu itu gak cerita ke ibu, mungkin kondisi ibu gak seperti ini sekarang. Jujur aku sekarang gak tenang kepikiran ibu di kampung. Kalau diajak ke sini, dia juga gak mau ya, mungkin karena emang sempit juga rumahku, dia gak nyaman.
Sekarang aku cuma berharap ibu sehat, jangan sering sakit, dan keluarga kami baik-baik aja. Kurang lebih demikian cerita dari saya. Sebenarnya ini hanya curhat tentang perasaan saya yang kadang merasa salah sama ibu, dan itu cukup mengganggu pikiran saya setiap hari. Buat teman-teman, minta doanya aja, semoga keluarga kami dapat yang terbaik, terutama ibu selalu sehat. Terima kasih.